Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Hadratal muhtaramin, para walim, para ustadz, ustadzah ingkang kula hormati, Bapak Ibu guru MI As-Samadiyah beserta siswa-siswi MI As-Samadiyah yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan hari ini kita semua menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai pada hari ketiga bulan Ramadan 1445 Hijriah kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan semoga kita diberi kesehatan, diberi kekuatan hingga adzan maghrib berkumandang nanti. Salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun kita semua menuju jalan yang penuh rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ad-dinul Islam. Bapak Ibu beserta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk rahmat Allah yang agung adalah kita masih dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini, di mana tentunya kita tahu banyak dari handai tolan kita, saudara-saudara kita, bahkan mohon maaf keluarga kita telah dipundhut, dipanggil kembali ke rahmatullah sebelum dapat menghirup udara Ramadan pada tahun ini. Semoga kita dapat memaknai serta mengisi Ramadan tahun ini dengan banyak-banyak beribadah, banyak-banyak zikrullah, ingat kepada Allah, dan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti di akhir, di penghujung Ramadan, di awal bulan Syawal, kita benar-benar menjadi manusia yang fitrah, yang kembali kepada fitrah kita, yaitu manusia yang suci, manusia yang tiada penuh dosa dan kesalahan. Kalaupun ada pun dosa dan kesalahan kita, semoga Allah memberikan kemaafan, ampunannya kepada kita semua, kita semuanya. Bapak Ibu beserta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah di mana di akhirat nanti Allah begitu sayang kepada seseorang hambanya, katakanlah si fulan, sampai pada hari itu Allah memanggil malaikat, wahai malaikatku, sampaikan salamku, sampaikan salam cintaku kepada si fulan. Dengan rahmatku, maka ku izinkan si fulan untuk dapat masuk ke surgaku tanpa perlu adanya hisab amal perbuatannya. Malaikat pun menuruti perintah Allah dan langsung menyampaikan perintah Allah itu kepada si fulan. Wahai si fulan, ada kabar gembira kepadamu. Apakah itu malaikat? Jawab si fulan. Malaikat pun menjawab, bersyukurlah kepada Allah dengan benar
dengan benar-benar bersyukur. Karena apa? Karena dengan rahmat Allah engkau diperkenankan masuk ke surganya Allah tanpa perlu adanya hisab atas amal perbuatanmu. Si fulan pun menjawab, wahai malaikat, tanpa mengurangi rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun aku ingin masuk ke surganya Allah tentunya dengan hisab dari amal perbuatan. Jawab si malaikat, apakah kau yakin, wahai si fulan? Ya, malaikat, jawab si fulan dengan yakinnya. Baiklah, jika begitu, maka diletakkanlah timbangan amal di depan si fulan tersebut. Kemudian seluruh amal perbuatannya diletakkan pada satu sisi timbangan tersebut. Apa yang terjadi? Timbangan tersebut langsung mengarah ke bawah sebagai tanda begitu beratnya, begitu banyaknya amal perbuatan si fulan tersebut. Dengan tersenyum, si fulan mengatakan, wahai malaikat, lihatlah bagaimana amal perbuatanku selama di dunia begitu tampak sehingga timbangan itu mengarah ke bawah. Jawab si malaikat, tenang wahai si fulan, segala amal perbuatanmu sudah tampak. Memang banyak, tapi engkau lupa. Engkau dapat mengerjakan semua amal ibadahmu itu, semua amal perbuatanmu itu atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbangan yang satunya ini akan kuletakkan rahmat Allah. Jawab si fulan, baiklah malaikat. Akhirnya diambillah setitik, ibaratnya seujung kuku rahmat Allah diletakkan dalam timbangan tersebut. Apa yang terjadi? Amal yang begitu banyak tersebut langsung berhamburan, menghilang semuanya, dan bergantian. Rahmat Allah tadi secara langsung menghilangkan amal perbuatannya, dan rahmat Allah langsung membuat timbangan itu menjadi berat sebelah. Akhirnya si fulan tersebut pun mengakui kesalahannya. Dan dari situ malaikat mengatakan, wahai si fulan, engkau sudah tahu hasilnya, dan mohon maaf karena kesombongan dan keangkuhanmu tadi tidak menjadikanmu masuk ke surganya Allah. Namun sebaliknya, engkau akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Bapak Ibu beserta anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap amal perbuatan yang kita lakukan, di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, itu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berbuat baik kepada saudara-saudara kita dapat berbuat baik kepada orang lain, itu pun juga karena ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita dengan segala kerendahan hati kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah ataupun dengan melakukan ibadah dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian semoga rahmat Allah selalu tercurahkan kepada kita semuanya dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tawadhu, hamba-hamba Allah yang rendah hati, hamba-hamba Allah yang penuh rasa syukur. Karena apa? Karena jika kita bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Namun sebaliknya,
Apabila kita tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan membanding-bandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain, maka sesungguhnya azab Allah sangat kecil. Bapak Ibu beserta anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini dapat menjadi nasihat bagi kita semuanya dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga nanti kita benar-benar menjadi hamba Allah yang tawadhu dan bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.